Halo semuanya, selamat pagi, selamat hari Jumat. Semoga Anda selalu diberkati dan juga dilancarkan semuanya dalam bisnis, di dalam keluarga Anda, dimudahkan, diberikan kesehatan ya. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai yang namanya breakthrough atau terobosan. Apa sih breakthrough? Breakthrough adalah lonjakan dan lompatan gitu loh. Ibaratnya kalau Anda rata-rata misalnya penjualannya sekian, nah tiba-tiba bulan berikutnya naik 3 kali lipat, naik 5 kali lipat. Nah, itu namanya breakthrough. Ya, breakthrough bisa dari omset, bisa dari lonjakan customer, bisa jadi lonjakan spendingnya customer. Misalnya rata-rata mereka belinya satu orang 50.000, tiba-tiba jadi 300.000, itu namanya breakthrough. Ya, tiba-tiba ada breakthrough di bidang ide Anda, itu juga breakthrough. Nggak kepikiran ya, oh begini juga, ternyata bisa ada kepikiran ide baru, itu namanya breakthrough. Nah, apakah Anda ingin mengalami breakthrough di dalam hidup Anda, di dalam bisnis Anda? Kalau Anda ingin mengalami breakthrough di dalam hidup Anda dan bisnis Anda, ya Anda harus pertama, ya pastinya kita harus mengandalkan Tuhan, itu pasti. Kedua, untuk bisa mengalami breakthrough di dalam hidup, di dalam bisnis adalah kita harus coba melihat begini. Kalau Anda punya bisnis ya, Anda pengen ada breakthrough di dalam bisnis Anda. Pertama Anda melihat begini, saya pengen ada breakthrough-nya di mana? Itu paling penting. Jadi kita set goal. Kita tentukan goalnya mau di mana. Misalnya goalnya saya pengen ada breakthrough di lonjakan customer. Oke. Saya pengen ada breakthrough di lonjakan omset. Oke. Anda pengen ada breakthrough di lonjakan strategi ide. Oke. Tulis dulu. Jadi goalnya apa? Saya pengen ada breakthrough di mana? Atau saya ingin mendapatkan breakthrough di bidang apa? Tuliskan seperti itu. Ya. Anda mau naiknya berapa? Tulis breakthrough-nya di mana. Jadi paling penting kita menulis goal-nya ya. Setelah Anda menulis goal-nya, baru Anda fokus kepada bidang yang Anda ingin breakthrough di mana. Contoh, ini dalam apapun bisa ya, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam keseharian juga bisa. Anda ingin apa? Ingin lebih apa breakthrough yang Anda ingin dalam hidup? Itu Anda tuliskan. Ya, contohnya apa sih? Ya, contohnya misalnya saya melakukan apa? Saya ingin ada breakthrough di strategi. Ya, strategi marketing saya ada breakthrough. Nggak mau cuma begitu-begitu aja. Saya pengen ada satu strategi baru, strategi yang di luar out of the box, yang saya pengen punya gitu. Boleh nggak? Boleh. Gimana caranya? Fokusnya di situ. Ya udah, saya belajar dari berbagai macam mentor, dari berbagai guru, baca buku, belajar dari YouTube. Ya, pokoknya macam-macam saya belajarin. Nah, dari situ, oh ternyata iya ya, saya dapetin ini, ternyata ada ide cemerlang. Iya, kenapa saya nggak lakuin ini? Kenapa saya nggak lakuin itu? Ya, itu ada beberapa hal yang ternyata saya ada breakthrough di situ. Ya, salah satu breakthrough yang saya lakukan apa? Salah satu breakthrough yang saya lakukan adalah saya menganalisa. Ternyata untuk bisa meningkatkan jumlah customer atau jumlah leads di YouTube saya harus fokus kepada konten-konten yang seperti apa. Itu contoh. Ya, akhirnya apa? Leads-nya meningkat. Saya harus fokus kepada pembahasan yang seperti bagaimana. Saya analisa. Oh, ternyata saya bahas seperti ini. Ternyata naik. Subscribersnya naik. Ya, yang nonton juga naik. Viewersnya juga meningkat. Akhirnya apa yang terjadi? Breakthrough. Nah, itu simple. Begitu. Ya, apalagi saya pengen mendapatkan breakthrough. Macam-macam. Apa yang mendapatkan breakthrough? Saya merasa gini. Saya pengen merasa ada breakthrough di waktu saya. Karena saya terlalu sibuk, waktu saya itu nggak punya waktu untuk buat planning, nggak punya waktu untuk belajar, nggak punya waktu untuk merencanakan ke depan dan sebagainya, nggak punya waktu. Semua sibuk, kayaknya wah semua kerjaan dikejar-kejar. Pengen ada breakthrough, ya udah fokus. Berarti pembagian waktunya kita atur, aktivitasnya kita atur, sebagian bisa kita delegasikan. Cara delegasikan gimana? Ya udah, coba gimana? Kita pikirkan mana aja pekerjaan-pekerjaan yang bisa didelegasikan. Gimana cara delegasikannya? Ya kita bedah semua aktivitas yang kita punya. Ya kita bagi. Misalnya contoh, kita ngapain? Oh, hari ini kita harus lakukan A, B, C, D. Pekerjaan A, B, C, D. Coba pekerjaannya kita breakdown. Ya kita bedah. Siapa tuh bisa dibagi-bagi pekerjaannya. Jadi yang ini bisa delegasikan, yang ini disistemkan, jadi catat gitu kan. Lalu diajarin ke orang yang bisa mengerjakannya. Ya tinggal mereka kerjakan. Ya coach, ngomong sih gampang. Bukan masalah ngomong gampang, kita harus lakukan juga, ya kan? Memang awalnya kita punya target, punya goal, lalu kita yakinkan, kita pikirkan strateginya dan kita lakukan. Ya, nggak cuma asal ngomong, ya langsung dilakukan juga. Jadi, ya intinya tadi punya goal. Kedua, kita fokus kepada breakthrough yang kita mau apa. Lalu kita coba pikirkan bagaimana supaya ada breakthrough di situ. Mungkin kita harus fokus, mungkin kita harus lakukan planning, mungkin kita harus belajar lagi. Nggak apa-apa, it's okay. Everything is about learning. When you stop learning, you stop growing, and when you don't grow, you die.
Itu aja simpelnya ya. Jadi dalam kondisi sekarang ya, kalau kita pengen ada breakthrough, ya tulis breakthrough-nya di mana. Fokus ke situ. Ada coach, ada yang nanya sama saya di YouTube ya. Coach, saya pengen ada peningkatan. Di mana? Saya pengen ada peningkatan omset. Saya pengen ada peningkatan jumlah customer. Ya, oke, bagus. Berarti breakthrough-nya di sana. Ya udah, pikirin supaya customernya naik apa aja yang harus kita lakukan. Supaya omsetnya naik apa aja yang harus kita lakukan. Coba kita list apa aja yang kita lakukan. Coba list 10 hal supaya omset naik, apa aja yang harus kita lakukan. Apa aja yang harus kita pelajari, apa aja yang harus kita fokuskan. Coba tulis. Ya. Nah, dari situ Anda kepikir, oh iya ya, begini. Nah, kalau Anda yang ada yang stuck atau oh berarti saya mesti belajar sama si A, belajar sama si B. Ya udah, segera kontak orangnya, segera tanya kapan bisa belajar dan sebagainya. Udah, itu aja. Sebenarnya sesimpel itu, ya. Dan satu hal lagi, supaya ada breakthrough, Anda juga harus punya yang namanya framework. Framework itu adalah panduan atau guidance ya, step by stepnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi simple stepnya seperti apa? Contoh, untuk meningkatkan followers di Instagram, stepnya 1, 2, 3. Untuk meningkatkan omset di penjualan Anda, 1, 2, 3. Anda punya frameworknya. Ya, jadi Anda ingin meningkatkan sesuatu, ingin breakthrough di dalam bidang apapun, buatlah frameworknya. Step 1 begini, step 2 begini, step 3 begini. Sesimpel itu. Ya, jadi kita mesti punya satu perencanaan pasti. Ya, kedua, untuk bisa jalankan itu, kita nggak bisa semua hal kita mau jalankan. Bikin dulu frameworknya. Oke, pertama, contoh, naikin followers di Instagram saya. Pertama ngapain nih? Oke, kita pikirin dulu kontennya apa. Ya, di Instagram ada apa aja? Ada Insta Story, ada Insta Live, ada Insta Feed. Coba kita pikirin. Ya, dari situ gimana? Coba lihat insight-nya. Naik nggak? Kayak gitu-gitu. Itu contoh aja, sesimpel itu. Ya, ini cuma contoh, bukan hanya cuma Instagram, macam-macam di bisnis Anda apapun bisa. Ya, mau bidang bisnis distributor, mau bidang bisnis fashion apapun boleh. Fokusnya adalah tadi, balik lagi saya kesimpulannya. Pertama, kalau Anda ingin ada breakthrough, ya pastinya harus mengandalkan Tuhan. Ya. Kedua, Anda buat goal yang mau Anda tingkatkan yang mana. Breakthrough-nya di bidang apa? Penjualan. Penjualan itu apa? Masih spesifik. Penjualan apa? Produk apa? Produk A, produk B, produk C. Customer A, customer B, customer C, itu. Ketiga, apa lagi? Ada ide yang kreatif, ide breakthrough. Ya udah, tulis saja. Udah. Kedua, ya, setting the goal. Breakthrough-nya di mana? Ketiga, fokus untuk bisa naikin itu apa aja yang harus kita lakukan. List apa aja yang harus kita lakukan, apa aja yang harus kita pelajari. Fokus. Berikutnya, framework. Step 1, 2, 3. Step 1, 2, 3. Untuk meningkatkan ini 1, 2, 3. Untuk meningkatkan 1, 2, 3. Untuk memotivasi karyawan 1, 2, 3. Semuanya is about framework. Ya. So hopefully my tips will benefit to you. Apa pembelajaran terbesar Anda dari tips saya pagi ini? Apapun yang saya sharingkan pada hari ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Sukses selalu, take care, stay positive, stay healthy, dan salam pengusaha.